Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah Vivin lagi. Kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang kurikulum yang ada di MTSN 1 Lumajang. Bagaimana pembelajarannya, bagaimana kurikulumnya, dan bagaimana sistem yang digunakan di MTSN 1 Lumajang. Yang pertama, MTSN 1 Lumajang menggunakan kurikulum 2013 dengan sistem SKS. Nah, kenapa sih kok harus pakai kurikulum 2013 atau kita kenal dengan K13? Karena kalian sekarang belajar itu tidak hanya tentang bagaimana itu pengetahuan dan bagaimana keterampilan saja. Tapi yang terpenting dari yang kalian pelajari adalah sikap. Bagaimana kalian bisa bersikap yang baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial. Kemudian yang kedua, kenapa sih kok harus pakai sistem SKS? Apa SKS itu? Apakah beda dengan sekolah yang lain? Nah, untuk MTSN menggunakan sistem SKS, di mana sistem SKS ini melayani anak-anak sesuai dengan kecepatan belajarnya. Di mana kecepatan belajar anak itu terbagi menjadi 3, yaitu cepat, normal, dan lambat. Nah, anak-anak yang belajarnya cepat dapat menempuh MTSN ini hanya dalam waktu 2 tahun. Semua siswa mempunyai kesempatan yang sama, baik itu masuknya lewat jalur prestasi maupun jalur umum. Kemudian sekarang apa sih karakteristik sistem SKS atau ciri-ciri sistem SKS? Yang pertama, tidak ada istilah kenaikan kelas bagi siswa, tapi dinyatakan lulus atau tidak lulus. Jadi tidak ada naik kelas atau tidak naik kelas. Tapi yang ada kalian lulus untuk KD ini atau bab ini, kemudian kalian lulus untuk mata pelajaran ini, dan kalian lulus untuk semester ini. Kemudian yang kedua, pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kecepatan siswa. Tadi sudah dijelaskan, siswa yang cepat juga dapat belajar dengan cepat. Kemudian yang ketiga, pembelajaran menggunakan UKBM. Apa itu UKBM? Unit Kegiatan Belajar Mandiri. Nantinya dapat kalian unduh di bahan ajar di e-learning. Selain itu, kalian dapat menggunakan BTP, buku teks pelajaran, dan buku penunjang yang lain. Buku penunjang yang lain boleh menggunakan buku apapun. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan program belajar paling cepat 2 tahun dan paling lambat 4 tahun. Kemudian yang kelima, ini persyaratan yang harus kalian pahami, bahwa peserta didik dapat menyelesaikan program belajar kurang dari 3 tahun apabila memenuhi kriteria setiap mapel minimal baik atau nilainya 85 dan IP-nya 90. Nah, nantinya kalau kalian misalkan punya target, saya kepingin menyelesaikan MTSN ini hanya dalam waktu 2 tahun, atau ini kurang dari 3 tahun. Nah, pastikan setiap mapel nilainya kalian itu 85. Bagaimana kalau tidak 85, kalian bisa melakukan remedi atau melakukan pengayaan. Misalkan, nilai IPA kalian saat kalian penugasan ataupun kalian saat ulangan harian, kalian hanya dapat nilai 87 misalkan. Kalian dapat mengajukan pengayaan karena kalian sudah tuntas, tapi kalian belum sesuai target. Artinya target kalian misalkan 100. Kalian masih dapat 80. Kalian dapat mengajukan pengayaan ke guru mapel masing-masing. Nah, itu target kalian. Kemudian penilaian dalam K13, nantinya setiap mapel atau setiap mata pelajaran, Ustadz-Ustadzah, ada 3 penilaian. Yang pertama, menilai sikap
spiritual dan sosial kalian ini minimal baik nilainya. Nanti ini pengawalannya lewat BKS atau buku kepribadian siswa. Nantinya ada BKS online. Ini dikawal oleh guru agama dan seluruh ustadz-ustadzah. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Ini bisa tes tulis, bisa tes lesan, atau penugasan. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Ini bisa berupa proyek, berupa praktek, atau kalian menghasilkan produk tertentu. Nah, sekarang KKM. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Jadi, artinya nilai minimal yang harus kalian capai di setiap mata pelajaran itu 70. Ini adalah nilai minimal. Boleh dah saya dapat 90, sangat boleh. Kalau misalkan kalian dapat 60, maka kalian dapat atau wajib untuk remedi. Kalau kalian dapat 75 misalkan, itu masih boleh mengadakan perbaikan atau pengayaan. Lanjut ke penentuan kriteria kelulusan. Nah, tadi sudah disebutkan tidak ada naik kelas atau tidak naik kelas. Tapi yang ada adalah kelulusan. Yang pertama, kelulusan mata pelajaran. Kelulusan mata pelajaran ini ditentukan oleh penyelesaian seluruh KD mata pelajaran dan pencapaian ketuntasan. Itu tadi, karena KKM kita 70, maka setiap KD atau setiap bab, kalian harus mendapatkan nilai di atas 70. Kemudian yang kedua, kelulusan setiap semester. Ini ditentukan oleh penyelesaian seluruh KD mata pelajaran secara tuntas dalam satu semester. Jika belum tuntas pada salah satu mata pelajaran, maka rapot kalian tidak diberikan sampai terselesaikan seluruh KD mata pelajaran. Misalkan, ada 15 mapel, kok kalian masih menyisakan mapel SBK yang kalian belum tuntas. Kalian belum menyelesaikan. Maka rapot kalian tidak diberikan sampai pembelajaran atau tugas dari SBK itu kalian selesaikan dan kalian kumpulkan ke guru mata pelajaran itu. Itu artinya kelulusan setiap semester. Nah, sekarang mata pelajaran. Ada berapa sih mata pelajaran yang kalian pelajari nantinya di MTSN 1 Lumajang ini? Ada 15 mapel. Yang pertama, pendidikan agama Islam. Ini terbagi menjadi Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Kemudian ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, ada Bahasa Arab, ada Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Ini kelompok A. Kemudian ada kelompok B, ini ada Seni Budaya, ada PJUK, PJUK itu olahraga. Kemudian Prakarya atau Informatika, nantinya kalian kelas 7 ini Informatika atau komputer. Kemudian yang keempat, kelompok B adalah Bahasa Jawa. Ada 15 mata pelajaran yang harus kalian pelajari. Kemudian ini sedikit tentang siapa saja sih penanggung jawab program SKS. Nantinya kalian dapat menghubungi orang-orang ini atau ustadz-ustadzah ini untuk masing-masing bidang. Misalkan penanggung jawab program SKS ini Ustadzah Galo Mary. Kalian dapat menghubungi Ustadzah Galo kalau terkait dengan program SKS. Nanti bidang akademik ada Ustadz Supriyanto, ada Ustadzah Farida, dan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran selama masa pandemi ini, di mana nanti tanggal 12 Juli kalian sudah mulai ada pembelajaran. Karena kita masih PPKM,
maka nanti tanggal 12 Juli itu kalian belajarnya lewat daring. Kalau nanti misalkan setelah tanggal 20 Juli kita sudah diizinkan tatap muka, nanti kemungkinan yang kedua ini, pembelajaran 50% di madrasah dan 50%-nya di rumah. Nanti ada jadwal yang mana kita bagikan melalui wali kelas kalian masing-masing. Nah, selama pembelajaran daring ini, nanti kalian bisa mengaksesnya melalui www.mtsn1lumajang.sch.id. Ini adalah alamat e-learning kita. Jadi nanti ada tugas yang mana kalian harus kerjakan, kalian harus tuntaskan, bukan melalui WA, tidak melalui SMS, tapi kita punya yang namanya e-learning madrasah. Nah, nanti kalian dikasih username, dikasih password untuk bisa masuk ke dalam e-learning madrasah ini. Nah, jadi ini ya nanti pembelajaran kita selama pandemi ini. Ada e-learning madrasah. Nah, kemudian bagaimana teknisnya? Jadi nantinya dalam satu hari itu maksimal kalian ada 8 jam pelajaran. Jadi kalau misalkan nanti ada jadwal mulai dari jam 7, berarti berakhirnya di jam 11. Karena kita maksimal pembelajaran itu 4 jam belajar. Nah, kalau nanti tanggal 12 itu kita masih daring, berarti kalian melakukan pembelajarannya di rumah melalui e-learning. Tapi kalau nanti kita sudah diperbolehkan untuk masuk dan tatap muka, mungkin setelah tanggal 20, nah bagaimana pembagian jadwalnya? Nanti melalui wali kelas kalian masing-masing. Itu ya. Kemudian nantinya kalau kita belajar di madrasah, maksimal dalam satu hari itu kita hanya boleh 4 jam belajar di madrasah. Tidak ada waktu untuk istirahat, tetapi kalian boleh membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Nah, untuk masuknya, kalau nanti ada tatap muka ya, kalian masuk mulai jam 6.30 atau jam setengah 7 dan berakhir di jam 11. Ini mungkin tidak setiap hari, paling hari Senin sampai hari Kamis saja. Nanti dilihat jadwalnya. Kemudian kalian tetap mengisi BKS yang mana nanti dibagikan juga oleh wali kelas kalian. Kemudian ada namanya grup belajar bareng. Nah, di grup belajar bareng ini nanti ada ustadz ustadzah yang mengajar kalian di grup itu. Jadi nanti kalau kalian ada sesuatu yang perlu ditanyakan ke ustadz ustadzah boleh japri. Nah, siapa ustadz ustadzahnya kalian bisa cari di grup WA ini. Tapi kalian tidak boleh mengumpulkan di grup WA ini, mengumpulkan tugasnya. Kalian mengumpulkannya lewat e-learning itu tadi. Ya, itu untuk pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini kalau secara tabel bahwa kalian yang kelas 7 ini ya, yang dibaca, datang ke madrasah, ini kalau kita tatap muka ya, datang ke madrasah, kalian jam 6.30. Ngapain? Ini kalian langsung melakukan sholat duha di masjid. Tetap dalam jaga jarak, mengikuti protokol kesehatan. Kemudian setelah sholat duha, ini jam 6.30 sampai jam 7, kita melaksanakan sholat duha bersama seluruh siswa kelas 7. Nah, setelah itu kita baru masuk ke KBM. Nanti KBM ini mengikuti jadwal jam 7 sampai maksimal jam 11. Ini tidak setiap hari, tapi mungkin ada 4 hari kalian yang seperti ini. Setelah itu kalian langsung pulang. Tidak ada sholat duhur di madrasah. Tapi untuk yang kelas 8 dan 9 ada sholat duhur di madrasah. Itu untuk penjelasan bagaimana KBM nanti di masa pandemi ini.
Itu dari Ustadzah Vivin. Terima kasih buat anak-anakku semuanya. Ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.